Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irin Elifah, NIM 2021508036, lokal semester 4, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembunuhan pada anak. Berbicara tentang anak, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Maka, anak adalah seseorang yang harus dilindungi dan harus diberi pendidikan agar dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri. Seperti contoh pada kasus pembunuhan pada anak yang berusia 6 tahun di Sawah Besar, Jakarta Timur, yang dibunuh oleh seseorang anak yang berusia 15 tahun dengan cara menenggelamkan korban di bak mandi hingga meninggal. Kemudian jasadnya disembunyikan di dalam lemari pakaiannya agar tidak diketahui oleh orang tua ataupun orang-orang sekitarnya. Setelah beberapa hari orang tua korban merasa kehilangan dan akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib. Setelah dilakukannya penyelidikan, tersangka akhirnya mengaku dan diduga ia melakukan pembunuhan tersebut karena terpengaruh pada film horor yang ditontonnya. Lalu ia tertarik untuk melakukannya hingga akhirnya ia melampiaskan kepada anak tetangganya itu sendiri yang berusia 16 tahun. Tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya dan di masa yang akan mendatang. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu, apalagi di era yang seperti ini. Nah, bisa saja anak ini melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif ataupun negatifnya. Karena kebanyakan anak saat ini pemikiran mereka itu tidak sesuai dengan umurnya, sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak ini telah mampu untuk membedakan yang mana yang benar ataupun yang salah. Kemudian, di dalam kamus Undang-Undang Peradilan Anak ada disebut dengan diversi. Diversi ini adalah sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak. Dan diversi ini adalah upaya pertama kali yang dilakukan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan jika tidak berhasil, maka anak akan dikenakan pidana dengan ketentuan setengah masa pidana orang dewasa. Kemudian, untuk anak yang berkonflik dengan hukum, terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai 15 tahun, sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Untuk penjatuhan pidananya atau tidak, itu akan diserahkan tergantung pada pertimbangan hakim dengan berpokok pada Undang-Undang SPPA dan sanksi yang telah ditentukan atau setengah dari masa pidana orang dewasa. Dan apabila dijatuhkannya pidana penjara, maka anak ditempatkan dalam lapas anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai. Dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai anak. Karena anak masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan arahan dari orang sekitar. Karena anak adalah seseorang yang sensitif, tidak bisa diperlakukan dengan kasar, dipaksa, ataupun disuruh. Karena mereka ini masih dalam proses perkembangan, di mana masih membutuhkan pendidikan
dan arahan dari orang sekitarnya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima